Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, merdeka! Sekali lagi, merdeka! Umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang generational discipleship atau memuridkan generasi. Di bagian 6 hari ini, kita akan bahas khusus tentang jangan gagalkan generasimu. Nah, saudara, saya sudah kasih di file ini di WhatsApp group Yagub Family. Saudara boleh nanti ikuti pelan-pelan. Karena ini pengajaran yang berkaitan dengan sejarah, tapi juga perjalanan hidup yang harus kita pegang. Rencana Tuhan kepada generasi berikut ada sejak kapan, saudara? Mereka belum ada. Masa depan anak saya, cucu-cucu saya, cici-cici saya, itu ada sebelum mereka ada. Yeremia 1 ayat yang kelima dikatakan, sebelum aku membentukmu dalam rahim ibumu, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan mengangkat engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi itu artinya jawaban. Nabi artinya apa, saudara? Jawaban. Jadi generasi yang kita hasilkan adalah jawaban untuk generasi itu. Kita tidak menghasilkan penyakit atau kita tidak menghasilkan persoalan-persoalan, tapi kita menghasilkan apa, saudara? Jawaban. Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini bahwa setiap orang dari rahim ibunya, Tuhan telah menciptakan mereka, atau setiap generasi yang lahir, setiap pribadi yang lahir, setiap angkatan yang lahir, mereka sudah dilahirkan dengan takdir dan tujuan. Orang politik atau orang yang dunia atau pandangan umum ya menekankan bahwa sudah ada garis tangan, saudara kekasih. Nah, setiap orang yang terlahir termasuk saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, kita semua itu dilahirkan dengan takdir dan tujuan. Jadi Tuhan ingin supaya kita sadar bahwa kita terlahir dengan sebuah takdir. Takdir itu artinya menjadi sesuatu. Tujuan itu artinya apa yang harus kita capai. Capai apa yang akan kita jadi. Nah, ketika saudaraku yang kasih, Tuhan menciptakan kita agar kita punya tujuan khusus di bumi ini dengan mandat, panggilan dan mandat. Saya memiliki panggilan, kita semua memiliki panggilan dan mandat, kuasa khusus di bumi ini untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Agar kita juga bukan saja membawa kemuliaan bagi Tuhan, tapi kita bermanfaat bagi dunia ini. Karena kita penuhi tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Waktu kita belum ada di dunia ini, Tuhan sudah taruh, dan waktu kita terlahir di dunia ini, kita selesaikan tujuan Tuhan, dan waktu kita pulang ke rumah Bapa, kita pulang dengan well done, dengan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus pahami ini, bahwa kita semua sudah punya takdir, sudah punya tujuan Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu sebuah rencana yang besar untuk generasi kita. Jadi saya tidak melahirkan anak cucu saya hanya untuk kepentingan saya, tapi saya mesti melihat dari pandangan Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk generasi saya jalani. Bisa saja generasi saya menjalankan apa yang saya kerjakan. Bisa itu terjadi. Atau mungkin mereka punya panggilan yang khusus, kita tidak. Yang penting kita punya keyakinan bahwa mereka tidak tersesat, atau mereka tidak menjalankan kehidupan mereka karena bersaing, karena sakit hati, karena mereka punya persoalan di sini, lalu mereka pergi di sana. No, kita pastikan sekalipun mereka berbeda dengan kita, tapi mereka ada di dalam jalur pimpinan Tuhan. Orang tua, kita semua yang namanya orang tua, baik tua-tua rohani yang sudah
bertobat lama mengenal rencana Tuhan, generasi yang terlahir pertama, dan juga kita orang tua secara biologis, kakek nenek secara biologis, kita harus melihat anak-anak jasmani dan biologis kita, karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Bahkan the essence of ours is in the side of their life. Esensi hidup saya ada di generasi saya. Anda bisa bayangkan kalau babi tidak pernah beranak, kerbau tidak pernah beranak, tidak akan ada babi dan kerbau. Jadi setiap kelahiran seekor binatang, binatang yang terlahir itu mewakili yang melahirkan. Demikian pula manusia. Jadi Tuhan itu seringkali di dalam sejarah menyebut dirinya sebagai Tuhan yang multi generasi. Tuhan, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Harusnya Esau, cuman Esau melenceng. Harusnya kalau dua-dua, maka Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub dan atau Esau dan Yakub. Di Mazmur 78 ayat 5 sampai 7, Tuhan sangat peduli terhadap generasi, dan Dia bekerja di dalam generasi itu untuk membawa pengaruh kepada generasi berikut. Dalam Mazmur 78 mulai ayat 5 dikatakan, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan atau generasi kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada mereka. Bangun dan menceritakan kepada mereka. Artinya mereka waktu bangun, mereka tidak mencari-cari di luar, mencari HP atau mencari TV atau mencari, tapi mereka sudah ada di dalam mereka dan mereka menceritakan apa yang ada di hati mereka. Artinya mereka menjadi generasi yang berisi, berkualitas. Karena di situ dikatakan ayat 8, mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi apa? Memegang perintah-perintahnya. Ya, umat Tuhan, generasi mendatang adalah sebagian kecil dari populasi saat ini. Tetapi 100% dari masa depan kita ada di dalam diri mereka. Anda punya anak satu, tapi masa depanmu seluruhnya ada di dalam anak itu. Jumlah anak-anak mungkin tidak sebanyak berapa banyak manusia yang dewasa. Mungkin mereka dari bilanglah 500.000 penduduk kota, mereka mungkin hanya 50.000 atau 40.000. Tetapi masa depan kota itu, bangsa itu, jumlah jemaat anak di dalam sebuah gereja itu adalah masa depan bagi anak-anak. Masa depan bukan saja bagi kita, tapi masa depan kita ada di dalam anak-anak itu, baik jasmani maupun rohani. Umat Tuhan sangat disayangkan bahwa biasanya dalam generasi pertama, kedua, dan ketiga, 1, 2, dan 3 generasi itu terdapat dekadensi iman. Dekadensi iman, penurunan kualitas iman. Menurut Alkitab, generasi pertama bersemangat, antusias, dan berdedikasi kepada Tuhan. Generasi kedua pergi ke kebaktian, mengikuti rutinitas, tetapi semangat dan gairah mereka hilang. Generasi ketiga sama sekali tidak peduli lagi dan telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada dosa. Ini penelitian. Di balik sebuah kebenaran rohani terlahir atau terdapat 3 pandangan ini. Generasi pertama, kedua, dan ketiga. Itulah sebabnya kita belajar dari contoh-contoh di dalam Alkitab, agar kita dapat melahirkan sebuah generasi yang dirindukan juga oleh Alkitab, atau kita melahirkan generasi yang tidak dirindukan oleh Alkitab. Generasi 1, 2, dan 3, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Harusnya Abraham, Ishak, Yakub atau Abraham, Ishak, Esau. Ya. Tapi ada satu terhilang. Abraham dikenal sebagai bapa iman dan jelas terlihat sepanjang hidupnya di dalam Kejadian 15 ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Generasimu yang akan generasi dari darahmu sendiri yang akan menerima warisan. Kata Tuhan kepada Abraham di dalam kegalauan dan keterpurukan kondisinya yang tidak mungkin bisa melahirkan keturunan, tapi Tuhan bilang sesungguhnya thy own blood, darahmu sendiri, keturunanmu sendiri yang akan menjadi ahli waris. Salah satu cara untuk melihatnya adalah ketika ia bepergian. Abraham kemana-mana, di dalam dia membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Dalam Kejadian 12 ayat 7, ketika Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada turunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara, ini ayat kalau kita bikin peta, ya, ini ayat Kejadian 12 ayat 7. Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Irak, Iran, semua negara Timur Tengah itu punya Abraham. Apalagi Yerusalem. Oh, itu nggak boleh digugat, saudara. Ini ayat ada paling sedikit 4.000 tahun sebelum Hamas ada. Ini ayatnya. Ini ayat Irak, Iran semua, Turki semua. Pokoknya sejauh mata Abraham memandang. Kalau sekarang sejauh YouTube atau saudara kekasih jangkauan multimedia, Tuhan jaga. Makanya Netanyahu bilang kita tidak akan menyerah. Karena itu tanah kita. Sejarah bilang begitu. Abraham dia membangun mezbah. Haleluya. Yang kedua, putranya bernama siapa saudara? Ishak. Dia menyembah Tuhan tetapi imannya tidak setara dengan iman Abraham, mulai turun. Daripada membangun mezbah, dia dikenal karena apa? Sumur-sumur yang dibangunnya, dan suatu kali ia membangun mezbah dan membangun sumur di sebelahnya. Kalau Abraham dulu bangun mezbah, sekarang dia bangun mezbah, kios di sebelah, saudara, kios di sebelah, sumur di sebelah, saudara. Kejadian 26 ayat 25. Maka ia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Tuhan, lalu mendirikan kemahnya di sana. Di sanalah hamba-hamba Ishak gali sumur, saudara. Sudah lihat turun. Nah sekarang kita datang di putra Ishak, namanya siapa saudara? Esau. Saudara, Esau itu anak sulung, saudara kekasih. Kita jangan ya apa di situ. Dia adalah seorang pria yang sangat duniawi. Contohnya Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Makanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Esau, masa bohong. Semua orang agama sama kok. Kira-kira kalau Yakub hidup, Esau hidup, semua agama sama. Makanya dia kehilangan generasi. Esau menikahi wanita-wanita lokal yang tidak menyembah Tuhan. Dan ingatlah bahwa ia adalah orang yang meremehkan hak kesulungannya dengan menjualnya untuk semangkuk sup kacang merah. Kemudian yang berikut Salomo. Daud, Salomo dan Rehabeam, 3 generasi, oke? Kita lihat Daud. Daud digambarkan sebagai seorang yang mengikuti hati nurani atau orang yang berkenan di hati Tuhan. Dia sangat ikuti hati Tuhan, hati nuraninya Tuhan. Dia berusaha mengetahui hukum Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Daud banyak sekali berbuat dosa serius, tetapi dia selalu bertobat, mengakui dosanya dan kembali kepada Tuhan. Saudara lihat Daud itu, Daud itu kalau hidup di Indonesia sekarang ini, Daud tidak ada apa-apa lagi, saudara. Tapi kalau Daud di Amerika masih selamat, saudara. Karena Amerika itu mereka tidak peduli, lu pun kamar tidur mau model macam apa, lu macam, sementara lu ngajar firman, it's okay. Mereka sangat demokratis, mereka tak peduli. Ya.
Di Indonesia ini kadang-kadang kita orang lain ke rumah kita mau masuk itu atur, saudara kasih. Makanya kalau banyak hamba Tuhan tidak selamat di Indonesia karena kita punya penghakiman lebih duluan Tuhan. Tuhan masih bilang tunggu, kita hantam kasih ancur dia, bilang Tuhan pakai saya daripada dia. Nah, makanya kita lihat banyak gereja hancur di Indonesia karena kita tidak punya hati. Tapi saya mau belajar dari situ bahwa kita ya. Daud, kemudian saudara kekasih, Mazmur 63 ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Lihat, walaupun fisiknya kadang-kadang melenceng, saudara kekasih, bikin rekayasa macam-macam untuk bunuh orang lain supaya ambil orang lain pembagian, saudara kekasih. Saudara tahu, Daud itu tangannya berdarah, tapi jiwanya melekat dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, Salomo, putra Daud, dia menyembah Tuhan, namun tidak seperti ayahnya. 1 Raja-Raja 6, 37, 38, dalam tahun yang keempat, dalam bulan Ziu, diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi 7 tahun dia bangun rumah Tuhan. Tapi untuk bangun rumahnya berapa lama? 1 Raja-Raja 7 ayat 1. Salomo mendirikan istananya sampai berapa tahun? 13 tahun lamanya. Baru selesai seluruh istananya. Berarti istananya lebih hebat dari istananya Tuhan. Yang ketiga, Rehabeam, putra Salomo, mendengarkan nasihat kebodohan kaum muda dan mengabaikan nasihat para tua-tua. 1 Raja-Raja 2 ayat 8, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan mendampinginya. Rehabeam membangun rumah Tuhan atau menjadikan atau membuat terpecah, membagi umat Tuhan menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan. Anda lihat, karena nasihat orang-orang muda. Orang muda itu baik, kita akui mereka, tapi harus ada pendampingan mereka. Dan sudah lihat orang-orang muda yang berhasil di bangsa ini pasti mentor mereka bukan orang-orang sembarangan. Ya. Mereka bukan lepas kontrol, tapi mereka ada disetir oleh orang-orang yang sangat punya pengalaman dan piawai dalam dunia mereka, di mana mereka bekerja. Dan di politik pasti ada orang politik yang hebat, di bisnis pada orang bisnis yang hebat, di pendidikan pasti ada orang pendidikannya. Tidak ada orang sukses sendiri. Ada yang menopang dia, mensupport dia. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 22-24, tetapi orang-orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka menimbulkan cemburu kepadanya dengan dosa yang diperbuat mereka lebih daripada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Lihat, generasi berikut semakin parah, bukan? 23, sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala ada di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. 24, bahkan mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari orang Israel. Tuhan musnahkan, tapi mereka hidupkan. Tuhan benci, tapi mereka kasihi musuh. Rehabeam menuntun seluruh umatnya ke dalam penyembahan berhala dengan sepenuh hati. Kalau generasinya menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, Rehabeam menyembah berhala dengan sepenuh hati. Jadi tren ini membuat generasi berikut semakin jahat karena tidak perkenalkan Tuhan dengan cara yang tepat kepada generasi mereka. Pertanyaannya, mengapa terjadi kegagalan atas generasi berikut? Ada 3. Yang pertama, ini dia. Yang pertama apa, saudara? Perbedaan pandangan mereka tentang waktu. Cara pandang tentang waktu. Generasi pertama cenderung hidup di masa sekarang. Mereka melihat pekerjaan yang perlu dilakukan dan pekerjaan itu dilakukan saat itu juga. Kalau dia tidur malam, pastikan piring kotor sudah bersih, pakaian sudah direndam, besok tinggal jumur saja, saudara kekasih. Itu kalau dalam rumah.
Mereka punya tugas di kantor, mereka pastikan sebelum saya kunci kantor saya, berangkat saya, kalau saya bendahara, kalau saya bagian gudang, kalau saya bagian pencatatan, semuanya sudah fix, baru saya pulang rumah. Mereka pastikan semuanya sudah oke. Ya. Karena Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawabnya bilang apa? Inilah aku, utuslah dia, kata Elvis. Inilah aku, utuslah aku. Jadi mereka bersemangat untuk melayani, diutus. Saya diutus bagi Yesus dalam dunia politik, saya diutus dalam dunia pendidikan, haleluya. Saya diutus dalam dunia kesehatan dan berbagai macam spektrum yang luas dari kerajaan Allah. Di bagian manapun kita bisa diutus oleh Yesus, haleluya. Mereka bersemangat untuk melayani Tuhan. Itu generasi pertama. Generasi kedua apa? Generasi kedua cenderung berkutat di masa lalu. Kalau generasi pertama, today. Kalau generasi kedua, pas yang sudah lalu. Mereka bangga bahkan arogan dengan pendidikan agama. Oh, bapak saya selalu ucapkan firman. Bapak saya, ibu saya selalu bilang begini begitu. Ada firman berkata. Mereka bangga, mereka sebenarnya palsu. Itu keyakinan palsu karena mereka tidak punya keyakinan. Mereka punya keyakinan atas keyakinan orang-orang sebelumnya. Tapi mereka sendiri tidak punya keyakinan. Mereka bersandar pada iman orang tua mereka, bukan iman mereka sendiri. Ini sangat penting. Melihat keturunan kita harus pastikan mereka itu punya iman. Kita memberikan impartasi iman kepada mereka. Kita mengajarkan menghidupi iman, lalu mereka bisa menerima warisan iman dari kita. Bukan warisan organisasi gereja atau agama Kristen. Yang ketiga, generasi ketiga cenderung hanya melihat di masa depan dan tidak melihat ke masa lalu sama sekali. Mereka mereka lebih khawatir tentang hidup dan berorientasi kepada kepentingan mereka sendiri. Mereka melihat iman orang tua mereka yang kosong dan tidak tergerak sama sekali olehnya. Masa depan saya. Jadi sudah lihat, pandangan waktu itu sangat berbeda. Satu melihat hari ini, satu melihat masa lalu, yang ketiga melihat masa depan. Saya akibatnya saudara kasih, dia tidak punya pijakan yang kuat hari ini. Yang kedua, perbedaannya ini. Perbedaan pandangan mereka tentang otoritas. Kalau tadi pertama soal apa saudara? Waktu. Yang kedua soal apa? Otoritas. Generasi pertama mendasarkan segala sesuatu pada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pokoknya dia bilang mama tuh firman terus, papa tuh firman terus, guru tuh firman terus. Ya. Jika kita bertanya kepada mereka, mengapa mereka mempercayai apa yang mereka yakini, mereka selalu berkata, bilang apa? Tuhan bilang, Tuhan katakan, says the Lord, Lord says. Mereka selalu mencari Tuhan dan menuntut bukti, bukan perkataan manusia. Ada firman yang berkata begini, saya pegang, dalam doa saya pegang, Tuhan katakan begini. Dan saya sudah melihat buktinya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya dari utang, penyakit, dari utang piutang, dari persoalan ini itu. Tuhan hebat. Jadi ada firman yang mereka pegang, ada bukti firman itu menjadi nyata. Itu generasi pertama. Karena mereka selalu mencari Tuhan. Generasi kedua apa yang terjadi? Soal otoritas. Dia bilang apa? Berdasarkan segalanya pada demikianlah kataku. Saya sudah belajar hebat. Oh papa saya mama saya bahasa roh saja. Saya sudah menguasai 5 bahasa. Saya menguasai ilmu pengetahuan. Saya bilang begini. Kalau papanya bilang demikianlah firman Tuhan, maminya bilang demikianlah firman Tuhan, generasi kedua bilang apa? Demikianlah pandangan saya, persepsi saya, demikianlah deklarasi saya. Mereka memiliki pelayanan yang pura-pura, tidak sepenuh hati. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Anda bisa bayangkan kalau itu anak-anak kita. Coba potong kata, pikirkan. Wih, kalau itu kotompo anak. Dulu saya khotbah hebat.
Lalu datang di anak saya, dia cerita leu-leu, suang-suang, setan-setan. Dia pergi ke luar negeri, dia cari sana setan-setan, baru dia pulang. Coba Anda bisa bayangkan. Kalau itu anak saya, anak kita, cucu kita. Coba kita bayangkan. Makanya dia bilang gitu. Mereka beribadah, tapi habis ibadah, mereka percaya kepada dukun-dukun, setan-setan. Percaya pada ada tangan sini, ada Levi. Lama-lama betul rasa asin, Levi di lidah. Itu garam tinggi, bukan Levi, saudara. Nah, saudara, ini 2 Timotius 3 ayat 5 ini generasi yang terbaru. Bukan old generation, bukan generasi tua. Generasi muda tapi percaya setan-setan. Bayangkan zaman sekarang masih percaya setan-setan. Masih percaya setan tinggal di kos kaki. Mana setan mau tinggal di kos kaki? Kos kaki tidak cuci 7 tahun, setan pusing, saudara kasih. Oke? Ya, ada penurunan, saudara. Jangan sampai kita beragama, tapi kita mesinnya lama, bodinya yang baru, saudara kasih. Generasi ketiga mendasarkan segalanya pada semuanya tentang saya. Generasi pertama, Tuhan segalanya, Tuhan sumber saya. Generasi dia bilang, I am the center. Lalu generasi ketiga bilang, apa saudara kasih? All about me, semuanya saya, semuanya tentang saya. Lihat, ego. Dan itulah antikris itu muncul karena aku. Aku yang hebat, aku yang berkuasa. Mereka bahkan tidak mencoba untuk membenarkan apa yang mereka yakini karena selama mereka merasa benar tentang hal itu, Tuhan benar dengan mereka. Jadi kalau perasaan mereka benar, mereka pikir Tuhan juga benar. Jadi dia leading, dia feeler. Mereka orang perasaan, not believer. Mereka bukan orang percaya, mereka feeler. Mereka orang perasa. Yeremia 17 ayat 9, hati lebih licik daripada segala sesuatu dan sudah membatu, siapakah yang dapat memahaminya? Bapak Ibu saudara-saudara, Anda bisa bayangkan. Generasi yang di depan kita punya peluang untuk bisa jadi seperti ini. Karena sudah dibuktikan oleh Alkitab. Untuk kita belajar di sana untuk kita berwaspada agar kita tidak lagi menghasilkan generasi yang berhati batu, saudara. Yang ketiga, perbedaan pandangan mereka terhadap kehidupan. Pertama soal waktu, kedua otoritas, ketiga soal apa? Waktu, otoritas, hidup. Katakan bersama saya. Ya. Orang-orang atau generasi pertama menitik beratkan hidup mereka pada pelayanan kepada Tuhan. Pokoknya Tuhan, semuanya Tuhan, fokus dengan Tuhan. Ya. Mereka memahami bahwa hidup ini hanya sementara dan karena itu mereka harus melayani apapun yang mereka bisa. Tiap kali kumpul pagi mama angkat lagu, hidup ini adalah kesempatan. Anak ulang tahun mama bilang, hidup ini, anak wisuda mama menyanyi bilang apa? Hidup ini adalah kesempatan. Waktu kirim berita, buka anak baca yang pertama, hidup ini adalah kesempatan untuk Tuhan, Papa dan Mama melayani Tuhan sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dalam Ibrani 8 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk pergi ke suatu tempat yang akan diterimanya sebagai warisan, dan ia berangkat tanpa mengetahui kemana dia pergi. Saudara bisa bayangkan, saudara pergi ke tempat yang Anda tidak tahu? Karena iman ia pergi dan diam di tanah yang dijanjikan itu seperti di suatu tanah asing. Ia tinggal di kemah bersama Ishak dan Yakub yang menjadi ahli waris janji yang sama itu. 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham sejalan, dia pegang di panan bosong, ikut saya, percaya Papa tidak mungkin bikin susah sama bosong. Haleluya. Ikut saudara, Yakub di bawah saudara. Tapi tidak dibilang di bawah Esau, saudara yang ngasih. Karena Esau hilang dari peredaran. Saya berdoa,
Supaya keturunan kita menjadi keturunan Yakub. Haleluya. Atau jadi Esau yang sudah bertobat. Haleluya. Generasi kedua mencoba mengaburkan batasan antara hal rohani dan hal duniawi. Kalau yang pertama itu jalan walaupun tidak melihat, jalan. Generasi kedua dia bikin buta matanya untuk tidak melihat. Generasi pertama jalan walaupun buta melihat. Generasi kedua walaupun mata menyala dibikin apa? Buta. Matius 15 ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Karena mereka sudah menjadikan hal-hal duniawi dengan rohani, sudah kabur, tidak jelas. Berapa banyak yang datang untuk beribadah hanya untuk merasa kesal karena doanya terlalu panjang, lagunya terlalu banyak, khotbahnya terlalu panjang dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari, ini bilang di kiri kanan, ini bukan kita untuk orang lain, kasih tahu di kanan kayak begitu. Karena jemaat Victory Life Community ini kalau mereka dengar khotbah yang lempar-lempar dan tidak senang, kalau poin A, B, C itu mereka tahu, saudara, karena mereka sudah dibangun dengan dasar itu. Tapi kalau sampai ada orang yang nanti khotbah panjang, menyanyi juga lama-lama, AC juga dingin, napi neraka sapu panas. Nah, saudara yang enggak kasih, kita tidak beribadah dengan perasaan. Amen. We are not feeler. Kita bukan perasa. We are the believer. Kita orang beriman. Jadi kalau menyanyi Elemol ataupun orang bisa masuk hadirat Allah. Saya ingat salah satu saudara waktu dia pulang dari Saudi menyanyi Elemoto Uria Masyana. Weh, lu menyanyi lagu apa? Bapak ini penyembahan. Elemoto penyembahan, saudara kasih. Kenapa? Karena konsep dia tidak mengerti yang dunia itu bagaimana. Saking tulus jujurnya, saudara kasih. Dia bisa menyembah Tuhan. Tapi yang generasi kedua, mereka tutup mata, saudara. Sudah lihat Tuhan tutup mata, tapi setan dia buka mata. Nah, ini kalau kita jabarkan ini lebih dahsyat. Cara perpuluhan kekikir, tapi kalau judi online 2 miliar ya mau bayar. Itu kan keterpurukan generasi begitu. Kalau untuk berkorban bagi Tuhan, pikir-pikir. Kalau makan puji, bon gaji 3 tahun ke depan pun dia mau, saudara ngasih. Yang penting dia dipuji saja. Saudara ngasih. Ini yang disebut tadi, bangsa itu memuliakan aku dengan bibir padahal hatinya menjauh. Yang ketiga, generasi ketiga, menghilangkan kesalehan dengan keduniaan. Cross. Orang bilang dosa, dia bilang doa. Orang bilang doa, dia bilang dosa. Orang bilang hitam, dia bilang putih. Dia cross antara surga dan neraka, dia kawin. Saudara bisa bayangkan? Kambing dan babi kawin? Keduniawian dan keilahian kawin. Kehancuran. Mereka mencampur antara keduniawian dan kesalehan. Mereka tidak bahagia kecuali mereka merasa senang secara emosional dan bukan secara rohani. Setiap generasi memiliki pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan pekerjaan kita di bumi tidak akan pernah berakhir. Anda boleh pensiun, tapi Anda tidak boleh berhenti melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Sesungguhnya kita akan berjuang untuk mencapai kesempurnaan sepanjang hari-hari kita di bumi ini. Sampai kita menerima mahkota kebenaran yang penuh dengan kemenangan. Generasi memiliki harapan yang ditetapkan Tuhan untuk dicapai dengan iman yang teguh. Setiap generasi itu memiliki harapan. Harapan yang akan dicapai dengan iman, bukan dengan pengetahuan. Jangan keliru, saudara yang kasih. Saya selalu
Kasih ingat dengan Resi. Sebenarnya Resi, kalau kamu melayani orang tuh kamu harus ingat Tuhan. Ingat Tuhan, ingat Tuhan. Lalu doakan. Satu kali ketemu orang yang sakit parah, dia bilang, Mama, pada akhirnya beta berdoa bagi orang sakit. Kenapa tidak dari dulu? Supaya ke orang berdoa. Saudara kasih. Karena pengetahuan itu terbatas. Amin, saudara. Amin. Nah, ini generasi. Ini harus perhatikan. Jika kita sebagai orang tua dan pemimpin generasi berikut melakukan bagian kita, kita akan memberikan generasi berikutnya kesempatan yang jauh lebih baik dari generasi pertama. Saudara rindu generasi saya dan saudara jauh lebih baik? Saudara rindu? Saya rindu. Saya selalu rindu. Saya punya cucu, dia selalu main bola. Saya bilang, lu masih lu main bola itu, lu umur 30 bisa lewat. Kalau lu pemain profesional 30 maksimal. Karena dia hobi itu yang bape, itu sudah diperamut ke bape. Tapi kalau lu main keyboard, saya pakai yang pikir, lu main keyboard, lu menyanyi bagus, soalnya mungkin lu pulang orang kasih lu jalan kaki, lu kasih lu amplop. Begitu kok, di prong itu keyboard. Lu main pelan-pelan sedikit. Saudara kau enggak sih? Saudara, anak-anak cucu kita tidak otomatis ikut kita. Saya pernah bilang kepada saudara, bukan? Di satu negara saya ikut pemahaman papanya yang rasul membangun gereja. Lalu saya tanya, Mama anak besar di mana? Dia, itu ada di belakang. Di agama lain sekarang. Tapi karena papa mati dia datang. Anak sulung. Papanya rasul bangun gereja. Harusnya anaknya melanjutkan karya papanya. Laki perempuan sama saja, saudara. Amen. Malah perempuan tuh lebih enak. Ingat mama terus. Tiap malam mimpi mama kau berdoa sama-sama. Mana anak laki-laki? Anak laki pun 3 orang, mama dan bapak mati, dan son datang. Sampai kubur son datang. Jadi saudara, di sini saya mau mengangkat pikiran kita untuk melihat bahwa Anda boleh berhasil secara fisik, kumpul uang, kumpul mobil, kumpul harta, kumpul jabatan, kumpul gelar. Tapi itu semua kalau kita tidak turunkan dengan cara yang benar. Sudah lihat, bacanya ayat. Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah anak-anak dalam jalan yang seharusnya. Bahkan pada masa tuanya, ia akan apa? Ia tidak akan, kata seharusnya. Ada orang mengajar tidak seharusnya. Jangan terlalu keras itu anak-anak dong. Pelan-pelan sah. Nanti dong besar dia tahu. Siapa bilang? Bilang begini ke orang sana. Jangan takut anakmu menangis. Kasih tahu dikit jangan begitu. Kadang-kadang cucu kita menangis. Saudaranya menangis sempat teriak seperti orang mati. Apa? Karena HP-nya disita, saudaranya. Saya punya cucu, saya bilang lu boleh pegang HP, saya pegang casnya. Ingat itu Elvis. Itu GP Vanggilai bukan GP Lobo. Iya. Saya bilang GP kau boleh pegang iPad tapi saya pegang casnya. Mana lebih hebat? Dia tiap kali datang, Pop bisa pinjam cas. Cas itu 5 menit, habis cabut. 5 menit cabut. Karena 5 menit saya ukur pada 20%. Kenapa? Saudara, saya harus berdiri begitu. Kalau Jeffrey nak kasih HP, lu sama dengan Jeffrey, lu sama dengan Jeffrey. Sonde. Kalau lu tidak sama dengan Jeffrey, kenapa lu mau ngomong soal Jeffrey? Kalau Jeffrey kasih HP 1 juta saya, dipimeta orang mati 2 hari pulang, bawa cover kosong baru telepon. Saudara, didik anak-anak. Seharusnya apa? Mungkin seharusnya mereka jengkel marah dengan kita. Karena anak kita tidak mau ngomong dengan kita. Betul pernah alami begitu? Cucu tidak mau ngomong, semua tidak mau ngomong. Itu manipulasi. Kalau mereka tidak ngomong, kamu yang ngomong. Kadang-kadang dia tidak mau ngomong, ini ambil papa HP, ambil mama 3 HP dia bawa. Tante, mama, om pun dia bawa habis semua. Gara-gara supaya dia bawa ngomong. No. Saudara kau yang kasih, ini penting. Kenapa?
Karena saya sudah pelajari dan baca ini, saya renungkan ini. Kalau kita tidak hati-hati, saudara kasih. Saya singgung aja sedikit, minggu depan saya terdalam. Samuel itu hebat. Tapi ketika waktu dia mau menyelesaikan tugasnya, dia baru sadar. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Mau siapa kalau bukan anak-anakmu? Lalu dia angkat anak-anaknya. Semuanya makan suap. Mau bertobat kalau viral. Kalau makanya no viral, no justice. Saudara kasih. Yaitu di bangsa ini kan begitu. Kalau tidak bikin viral, itu kementerian korupsi terus. Nanti kalau viral, orang pemerintah hedek baru sadar kalau bertobat. Nah semua baru sadar kalau dia akan segera berakhir tugasnya. Begitu dia angkat anak-anaknya, semuanya makan suap. Yang salah dijadikan benar, yang benar dijadikan salah. Samuel itu tidak menggugurkan firman dari hidupnya, tapi anak-anaknya menghancurkan firman dari hidup mereka. Kenapa? Saya diskusi dengan mereka, saya temukan. Yang pertama, peperangan rohani. Saudara teliti hamba-hamba Tuhan punya anak di sini. Bahkan saya pernah selamatkan satu hamba Tuhan besar di Indonesia ini. Punya generasi. Orang banyak tidak tahu. Hanya saya dan lawyer yang tahu. Lawyer terkenal di negeri ini. Yang tahu kalau anak itu ada di jalan salah. Tapi puji Tuhan, anak itu kan sudah melayani Tuhan yang luar biasa. Karena dia akan dihijrah ibadah minggu, ibadah di hari lain. Saudara tahu maksud saya. Jadi dia disembunyikan di tempat lain. Jadi tidak otomatis saya hafal firman, anak-anak saya hafal firman, no way. Saya mesti cek kepada mereka. Mereka baca firman, saya bilang, Jip, lu baca firman bilang apa yang hari? Taat dan dengar-dengaran kepada orang tua. Sudah taat atau belum? Kok pop juga bikin-bikin beta. Anak-anak sekarang kritis, saudara. Jadi dia taat kalau kita juga taat, saudara. Nah saya mulai merenungkan. Peperangan rohani. Peperangan rohani. Saudara pikir, wih, Fanny itu enak-enak mulai, wih, Fanny di LFC enak. Oh, udah mulai ini Tuhan bagus di depan. Siapa bilang? Kita peperangan rohani sampai, pergumulan yang angin ribut, saudara. Anak nomor 2 saya pernah sakit, saya pernah cerita saudara sampai HB-nya 4. Bayangkan tuh, HB-nya 4 di sore hari, operasi jam 11 siang, sore HB-nya 4, jam 5, 4, HB-nya rendah. Saya pergumulan, peperangan rohani paling pertama. Bilang kiri kanan, peperangan rohani. Ya, karena iblis tidak akan lepas anak kita ikut kita. Ada yang bilang, beta yang penting, beta percaya, beta anak bisa pilih yang bagus. Itu mereka yang sudah kita ajar saja, kadang-kadang masih pilih salah. Apalagi kita tidak ajarkan mereka. Kenapa? Yang mempengaruhi mereka untuk membuat pilihan itu terlalu banyak. Instagram, Twitter, Facebook, internet dan segala macam multimedia. Itu membuat mereka bisa pilih. Belum lagi chat AI sekarang, robot. Besok-besok saudara waspada. Besok-besok dia bawa satu cewek cakap. Kita pikir dari bawah dibawa peti besar. Peti besar datang tuh. Wih, lu pembini di mana? Kok itu? Begitu keluar datang robot. Dia tusuk lisan berkata, halo mami. Kenapa? Kan dia beli itu cewek dari Jepang. 250 juta. Dia pun gaji tidak banyak-banyak. 1 bulan 1 M setengah. 1 bulan. Beli bini hanya 250 juta. 1 bini 250 juta. Dari Jepang. 1 istri. Hanya colok 30 menit. Lalu dia bilang, halo tante. Dia jangan panggil tante, panggil mama. Halo mami. Itu Belanda. Panggil sama mama. Halo mama. Lihat toh mama, lihat toh. Pembini toh. Lembu toh. Biar ajar dia sama melawan toh. Lihat kakak pembini. Pokok kakak toh. Saudara bisa bayangkan? Ini kenyataan. Orang Korea sekarang yang aser di gereja itu 76 tahun masih aser. 25 tahun di mana? Di kafe. 27 tahun di mana?
Mereka kaya, mereka karena papa mama mereka tuh berdoa. Anak cucu mereka tuh buang ludah saja angkat perak, emas, diberkati. Tapi generasi itu saudara kekasih, mereka ciptakan robot untuk menikah dengan robot. Jadi pendidikan saudara kekasih tidak bisa diganti dengan alat apapun. Yang setuju katakan amin. Pendidikan hanya bisa diambil dari katakan, saya guru bagi generasi. Katakan. Kalau kita tidak menjadi guru langsung bagi mereka. Guru dalam pengertian kehidupan. Guru musik silakan ambil les musik. Guru matematika silakan minta orang-orang pandai matematika. Tapi guru tentang kehidupan, saya yang harus berdiri di depan. Saya tidak bisa bilang saya sibuk. Saya tidak bisa bilang saya punya proyek yang banyak. Saya tidak bisa bilang nah maklum papi. No way. Kita tidak bisa karena prinsip mendidik tidak bisa diganti dengan sejumlah alasan. Walaupun itu alasan yang berkata ini kan untuk kebaikan kamu. Papa akan berikan kamu aset 2 miliar, 3 miliar nanti kalau papa sudah tua. Kamu kaya. Siapa bilang? Justru orang yang paling miskin merana yang menerima warisan tanpa tujuan. Nomor 2 adalah yang menang lotre. Paling merana. Jadi merana paling pertama terima warisan tanpa tujuan. Yang paling merana kedua yaitu menang lotre 1 miliar. Nanti dia hutang 3 miliar. Jadi saudara yang kasih, di penghujung ayat ini menjelaskan kepada kita, dia tidak akan menyimpang pada hari apa saudara? Hari tuanya. Jadi kebahagiaan saya bukan waktu saya menggandeng anak saya. Wih, kemana ini? Muka kesapa nih? Ke beta mah. Wow, kita nyanyi. Justru kebahagiaan saya nanti. Sekarang ini, saudara kasih. Kebahagiaan Oma Is kapan? Sekarang. Bukan waktu Oma ditinggalkan oleh papi, bukan. Pada waktu sekarang kalau ketika Oma melihat anak-anaknya berantem, tapi mereka bersatu. Mereka mungkin tidak seperti si A, si B. Tapi mereka mengasihi dan mencintai Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi happy ending saya dan saudara ditentukan bukan sekarang. Tapi waktu kita tua. Amin saudara. Karena itu hari ini saya titipkan firman ini. Dengan berkata, coba kita taruh tangan, katakan begini. Tuhan Yesus, saya bertanggung jawab untuk mendidik generasi saya. Anak-anak cucu saya secara jasmani maupun secara rohani. Generasi ini tanggung jawab saya. Saudara, umat Tuhan, dalam keheningan ini, lihatlah anak-anakmu di dalam benakmu. Lihatlah cucu-cucumu di dalam benakmu. Lihatlah keturunanmu di dalam benakmu saat ini. Dan coba kita bayangkan bila mereka melayani Tuhan di generasi mereka. Apa yang terjadi? Luar biasa bukan saudara? Amen? Amen? Hebat, luar biasa. Karena mereka generasi yang takut akan Tuhan. Mereka sudah selesai dalam pendidikan S1, S2, S3. Tapi dalam pendidikan mental dan karakter, mental iman mereka, kami sebagai orang-orang tua, pemurid-pemurid dalam gereja Tuhan, kita bertanggung jawab untuk mementor, mengikuti mereka, mensupport, mendukung. Agar setelah kita berakhir dalam nafas ini, tertinggal generasi yang bercahaya gilang gemilang. Yang percaya katakan, amin. Anugerah Tuhan cukup bagi saya dan saudara. Tantangan sebesar apa, kebutuhan sebesar apa, kalau Tuhan memberikan engkau pelayanan dalam gereja, Tuhan berikan kasih karunia. Kalau Tuhan berikan anak-anak rohani, Tuhan berikan kemampuan untuk melayani. Kalau Tuhan berikan anak-anak jasmani, anak-anak cucu-cucu jasmani, Tuhan juga memberikan kesanggupan. Haleluya. Kami bersyukur buat generasi. Generasi depan kami adalah generasi yang takut akan Tuhan. Seperti kami generasi yang takut akan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.